Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Bagas Purnomo. Saya di sini akan membahas tentang pertemuan 5, yaitu tentang materi desain antarmuka atau interface. Dasar desain antarmuka yaitu merefleksikan model mental user atau kombinasi pengalaman di dunia real, pengalaman dari software lain, dan penggunaan komputer secara umum. Exploitation adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Dan exploitation adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Dasar desain antarmuka meliputi 1. Direct manipulation, yaitu tentang user mendapatkan dampak dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Yang kedua, user control, yaitu mengizinkan suatu user untuk mengontrol dan menganalisasi aksi. Yang ketiga, feedback and communication, untuk selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Dan prinsip desain antarmuka terdiri dari 1. Konsistensi, yaitu user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke suatu yang lain. Yang kedua, what you see is what you get, yaitu tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil output. Yang ketiga, aesthetic integrasi, tentang informasi yang digunakan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Desain software yang baik yaitu meliputi 1. High performance, tentang software yang dibuat mempunyai performa yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Yang kedua, mudah digunakan, software yang dibuat mempunyai sifat easy to use atau mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Yang ketiga, penampilan yang baik, software mempunyai antarmuka interface yang baik sehingga user tidak merasa jenuh. Yang keempat, reliability, atau kehandalan sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Yang selanjutnya, mampu beradaptasi, sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Selanjutnya, interoperability, atau software yang dibuat harus mampu berinteraksi dengan aplikasi yang lain dan dilihat untuk ekspor dan import data dari aplikasi lain. Selanjutnya, mobility, yaitu software yang dibuat dan dapat berjalan pada bermacam-macam sistem informasi. Selanjutnya, untuk mengambil suatu keputusan dalam mendesain. 1. Kita harus menentukan aplikasi semakin besar dan semakin lambat prosesnya. Dan user interface pada aplikasi semakin kompleks. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru untuk menjadi lebih yang lama, dan dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi yang lebih lebar, dan ada resikonya efek pada fitur yang sudah ada, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Dan untuk mendesain layout ada 3 model aplikasi. Yang pertama, berbasis dokumen, misalnya dengan menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lainnya. Yang kedua, berbasis non-dokumen, yaitu menggunakan Microsoft Upload, MySQL, MyOB, dan lain-lainnya. Yang ketiga, utilitas, yaitu aplikasinya untuk mendengarkan musik atau menonton video menggunakan Winamp, Media Player, dan Power DVD. Demikian presentasi saya tentang pertemuan 5. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.